Baik, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, ini ada kendala teknis. Baik, mohon maaf Bapak Setiawan, tadi ada sedikit kendala. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Asep Sukmayadi, SIP MSI. Yang kami hormati Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Sugeng Riyadi, SEMM. Yang kami hormati para koordinator dan subkoordinator di lingkungan Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang kami hormati tim juri, tim IT, dan rekan-rekan panitia yang berbahagia. Dan tidak lupa kepada para peserta yang hadir pada sosialisasi aplikasi OSN K Jenjang SD SMP tahun 2023. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan atas ridhonya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi aplikasi OSN K Jenjang SD SMP tahun 2023. Dan izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang dan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mengucapkan basmalah agar acara sosialisasi pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pertama pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon mendengarkan secara hikmat.
Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, acara selanjutnya laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Sains, Riset, dan Teknologi Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Kepada Bapak Faisal Saleh, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Yuni Handayani Ya, yang telah memperkenankan kami untuk menyampaikan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Asep Sukmayadi, Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang kami hormati Bapak Sugeng Riyadi, Subak Umum Pengembangan Talenta, yang kami hormati Bapak Setiawan Nitaradia, Koordinator Sains. Yang kami hormati para narasumber, tim juri, tim IT, moderator, panitia, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara sosialisasi aplikasi OSNK jenjang SD SMP tahun 2023. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kaum muslim muslimat yang merayakannya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ditetapkan sebagai amal baik kita semua, sebagai bekal di hari kemudian. Baik, terkait dengan penyelenggaraan OSNK tahun 2023, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pendaftaran OSN SD dan SMP telah berlangsung sejak tanggal 15 Maret dan berakhir pada tanggal 18 April 2023. Setiap sekolah dapat mendaftarkan sebanyak 5 peserta per bidang lomba untuk mengikuti OSN tingkat kabupaten kota. Lalu tujuan sosialisasi aplikasi OSNK ini adalah untuk memberikan informasi mulai dari bagaimana cara melakukan download dan dari mana mendapatkan aplikasi OSN dan lain sebagainya, seperti pemetaan kendala ataupun hambatan. Berikutnya jadwal uji coba aplikasi untuk OSN SD matematika pada tanggal 27 April dan 2 Mei pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu IPA 27 April dan 2 Mei pukul 8. IPS tanggal 20 IPA tanggal 27 April dan 2 Mei OSN SMP IPA untuk 27 April dan 2 Mei pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu IPS tanggal 27 April dan 3 Mei pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Matematika tanggal 28 April dan 3 Mei mulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu untuk OSNK SD dan SMP tahun 2023 dilaksanakan pada OSN SD tingkat kabupaten kota dilaksanakan secara daring pada tanggal 8 dan 9 Mei 2023. Lalu OSNP tingkat kabupaten kota daring pada tanggal 16 dan 17 Mei 2023. Lalu untuk OSN SD tingkat provinsi daring nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Juni 2023. Lalu OSN SMP tingkat provinsi daring yang semula dijadwalkan pada tanggal 28-29 Juni akan kami majukan menjadi tanggal 26 dan 27 Juni tahun 2023. Pelaksanaan SNK dan SMP secara daring menggunakan aplikasi Android yang dapat diunduh pada Play Store.
update pendaftar OSNK yang telah melakukan registrasi di web BPTI adalah sebanyak OSNSD matematika sebanyak 72.919 rupiah. 72.919. Lalu IPA sebanyak 74.991 peserta. Jadi total peserta yang sudah melakukan registrasi sebanyak 147.910 peserta. Lalu OSN SMP matematika sebanyak 46.204 peserta, IPA 47.317 peserta, IPS 45.993 peserta. Dan total OSN SMP sebanyak 139.514 peserta. Data tersebut adalah data yang sudah melakukan finalisasi. Sedangkan data peserta yang sudah melakukan sinkronisasi di portal registrasi adalah sebanyak OSNSD sejumlah 131.229 peserta. Dan yang belum melakukan sinkronisasi sebanyak 16.681 peserta. OSN SMP yang sudah melakukan sinkronisasi sebanyak 128.736 peserta, dan yang belum melakukan sinkronisasi sebanyak 10.778 peserta. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami harap pihak dinas dan sekolah dapat mempersiapkan nantinya uji coba dengan sebaik-baiknya dan memastikan setiap peserta dapat mengikutinya dengan baik dan lancar. Kami sampaikan bahwa sarana prasarana seperti alat tes berupa mobile phone berbasis Android dan jaringan internet merupakan dua kriteria yang harus disiapkan oleh peserta dan menjadi syarat pendukung bagi peserta dalam mengikuti OSNK di DAS tahun 2023 ini. Kami tidak memberikan tes susulan atau tes OSN tahun 2023. Jadi kami harapkan para peserta dapat menyiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Demikian yang dapat kami laporkan terkait kegiatan sosialisasi aplikasi OSN, SD maupun SMP tahun 2023. Sebelum kami akhiri laporan ini, mohon perkenan Bapak Setiawan Nitaradia selaku Koordinator Sains, Riset, Inovasi, Vokasi, dan Kewirausahaan untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Faisal atas laporannya. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah pengarahan sekaligus membuka kegiatan oleh Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Sains, Riset, dan Teknologi Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Setiawan Witaradia. Kepada Bapak Setiawan kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Balai dan Bapak Kasubag tidak dapat hadir pada pertemuan pagi hari ini karena beliau ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Yang terhormat Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia Bapak Asep Sukmayadi, yang kami hormati Kasubag Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia Bapak Sugeng Riyadi, yang kami hormati Subkoordinator Bidang Sains Riset Bapak Faisal Saleh, yang kami hormati tim juri, tim IT, dan teman-teman panitia yang berbahagia. Sebelum memulai sambutan ini, izinkan kami masih dalam suasana Lebaran,
kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Bagi yang merayakannya, kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi aplikasi OSNK Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2023. Kita juga patut bersyukur karena atas petunjuknya kita dapat melakukan upaya-upaya perbaikan pendidikan ke arah yang lebih baik dengan terwujudnya generasi unggul dan berakhlak mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, Olimpiade Sains Nasional atau OSN merupakan salah satu wadah strategis untuk menjaring talenta peserta didik dalam bidang sains. OSN telah menjadi wahana strategis untuk membentuk generasi yang selalu berusaha mengembangkan daya nalar, kreatif, dan berkemampuan berpikir kritis. Sehingga pada saatnya nanti mereka akan tumbuh menjadi generasi yang berpribadian kokoh, kompetitif, dan mandiri. Dalam proses ini, kami mohon berkenan Bapak Ibu pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan masing-masing, serta satuan pendidikan sekolah untuk dapat membantu peserta didik pada pelaksanaan uji coba aplikasi serta pelaksanaan OSNK Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2023. Terkait dengan seleksi OSN di tingkat kabupaten kota, kami juga mohon kepada Bapak Ibu di Dinas Pendidikan masing-masing untuk berkenan mengupayakan pengawasan yang sesuai demi mendukung nilai kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tahun 2023. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan OSN Pendidikan Dasar tahun 2023. Kami mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi OSNK Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2023. Dan dalam kesempatan yang baik ini, atas seizin Bapak Ibu sekalian, dan seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi OSNK Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2023 kami nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setiawan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh tim IT dari OSN ini ya Bapak Ibu, kepada Bapak Ahmad Ulfi dan Ibu Nur Huzumah, kami persilahkan. Baik, Mbak Yuni, suara saya kedengaran? Ya, dengar Bapak, terima kasih. Baik. Saya akan jelaskan dulu materinya saja ya Mbak Yuni ya, untuk supaya ini juga sambil kita coba tes untuk loginnya sebentar. Bentar, petunjuk teknis. Saya share screen. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya materi ini adalah sama dengan materi tahun lalu secara aplikasi karena tidak ada perubahan ketika ada lomba. Ya, ini kita masuk dulu ke
bentar. Kita masuknya jangan dari sini, mohon maaf. Oke. Untuk sebelum menggunakan aplikasi, jadi sekolah ini mulai untuk supaya siswa ini bisa login ke aplikasi lomba kita harus mengenerate passwordnya untuk dari akun peserta tersebut. Caranya login di website lomba, sama seperti yang kemarin dilakukan untuk pendaftaran ya, di SD.Puskesmas ataupun SMP.Puskesmas Kemendikbud. Nanti masuk ke pada menu pengaturan akun. Nah, di sini ada generate peserta. Setelah itu dipilih level wilayahnya adalah kabupaten. Maka ketika di generate itu akan mendownload format file Excel, file zip sih sebenarnya, yang isinya berupa file Excel, yang isinya merupakan INSN dan password untuk login peserta. Nah, dari sini akan kelihatan ada nama, INSN, sekolahnya apa, bidang lombanya apa, wilayahnya apa, dan passwordnya ada di kolom F nanti. Ya, jadi file Excel-nya ini contohnya kalau yang sudah kita coba, nanti akan ada muncul passwordnya seperti ini. Ya. Nah, ketika sudah di-download, maka si sekolah data-data yang di file Excel itu silakan dikasih kepada peserta untuk bisa login di aplikasi mobile-nya nanti. Nah, sekolah juga bisa mengganti password, misalkan per siswa, jadi nggak harus seluruhnya ya. Jadi setiap ganti password itu nggak harus generate semua siswanya, tapi bisa dipilih per siswanya. Jadi kalau misalkan bentar ya, nanti di tampilannya itu ada namanya icon pensil. Nah, ketika icon pensil ini, maka dia akan memunculkan pop-up untuk mengubah passwordnya. Diisi passwordnya, konfirmasi password, maka dia silakan langsung melakukan perubahan password tersebut dan diberikanlah password yang baru diubah ini kepada siswa tersebut. Nah, setelah itu selesai, maka baru ini yang akan dilakukan oleh peserta nanti ketika menggunakan aplikasi lomba nanti. Yang pertama tentunya siswa tersebut harus mendownload aplikasinya di Play Store. Nanti URL-nya apa? Linknya akan kita kasih, atau bisa search ya. Bisa search di Google Play Store OSN SD dan OSN SMP. Ya. Ketika login nanti ada pastikan beberapa hal, bahwa tidak ada spasi atau spesial karakter yang diketik ketika di-input di kolom INSN maupun password. Ya. Nah, ini contohnya ada di penjelasan di layar. Jika muncul pesan INSN tidak terdaftar, maka sekolah harus membuatkan akun peserta, yaitu dengan melakukan generate peserta. Nah, untuk yang kedua, jika muncul pesan password salah, maka yang tadi sesuai dengan penjelasan sebelumnya, password yang di-input ini adalah salah dan sekolah bisa mereset password per siswa. Ya, tadi pada menu yang ada menu icon pensil atau mata tadi. Terus berikutnya, jika peserta lupa passwordnya, juga sekolah bisa melakukan reset password pada pengaturan akun di web OSN. Nah, jika muncul pesan user sekolah sudah login, nah ini artinya si user tersebut pernah digunakan di device yang lain. Bisa jadi si siswa ini misalkan jaringannya masalah, terus akhirnya dia pindah device. Ya, atau bahkan misalkan memang dia ingin buka di dua device dan itu tidak kami izinkan. Nah, apa yang harus dilakukan itu? Maka sekolah bisa menghapus akun login peserta pada menulis login peserta pada web OSN, ya, bisa dihapus. Nah, dan nanti link untuk file ini kita share di grup. Nah, ketika sudah masuk, maka akan ada pilihan
untuk jadwal ujian, petunjuk ujian, dan ujian itu sendiri. Yang paling penting nanti sebenarnya ada di menu ujian atau di daftar ujian, ya. Nah, ketika milih daftar ujian, nah Bapak Ibu di laman beranda ini kami menjelaskan, nanti sampaikan kepada sekolah. Sebentar, saya nyari, nggak ada. Oh, nggak ada untuk gambar ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi di laman ini akan dijelaskan bahwa waktu device-nya jam berapa, waktu servernya pun jam berapa. Nah, perlu diperhatikan bahwa waktu server ini harus cocok dengan yang ada di device. Kalau dia WIB, wajib sama WIB. Kalau misalkan nanti untuk yang Wita maupun Timur atau WIT, itu dia pasti akan berbeda 1 jam. Ya, jika nanti ada peserta yang ganti zona atau time zone-nya, maka ini akan berpotensi masalah. Jadi sangat disarankan di device itu pastikan time zone-nya adalah otomatis supaya tidak berubah-ubah. Ya. Nah, berikutnya ketika sudah memilih ujian, maka akan muncul tampilan daftar ujiannya. Nah, ketika sudah oke, lihat jamnya, waktunya juga ada. Ketika sudah oke, nah ini untuk yang daftar ujiannya ya. Nah ini kalau perhatikan Bapak Ibu, kalau untuk kiri adalah untuk waktu Indonesia Timur, sementara untuk kanan itu adalah untuk waktu Arab Saudi misalkan. Nah ini ada perbedaan secara waktu, ini normal. Ya, maka dilihat jamnya di sini 12.30 WIT, sementara di Arab Saudi 6.30 plus 03 atau time zone-nya plus 03 GMT. Ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam aplikasi, tadi diklik halaman yang ini, diklik ya, daftar ujian, maka akan ditampilkan ujian akan dimulai dalam waktu berapa lama. Ya. Nah, pada halaman ini, jika sudah soalnya sudah tersedia, biasanya tersedia 1 hari sebelumnya, maka soal itu akan kami download otomatis by system. Nah, jika sudah ada pesan soal tersedia, maka mengunduh soal ini akan hilang kolomnya, tombolnya. Tapi jika misalkan belum muncul saja soal sudah tersedia, maka peserta bisa mengunduh soal ini secara manual. Diklik saja hingga muncul pesan bahwa soal sudah tersedia. Nah, ketika sudah soal tersedia dan waktunya memang waktunya sudah oke, maka peserta bisa melakukan mulai ujian. Nah, ini contohnya, contoh dari tampilan soal. Nah, tentu tampil. Nah, di sini ada namanya tombol jawab sama tombol lewati. Nah, kita satu-satu kita lihat di kolom atas warna kuning ini adalah menjelaskan waktu yang tersedia untuk menjawab soal. Di halaman ini menjelaskan bahwa ada waktu tersisa 1 jam 9 menit dan 37 detik lagi. Di sebelah kirinya ini ada penjelasan bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan ketiga dari 30 pertanyaan yang disediakan oleh kita. Nah, di atasnya ada penjelasan yang sudah terjawab berapa. Yang sudah terjawab 2 dari 30 jawaban. Nah, di sini di bawahnya ada tombol jawab dan tombol lewati. Jika sudah akan menjawab, pilih dulu jawabannya. Jika ingin jawab, silahkan menjawab. Tapi kalau nanti pesertanya atau siswanya ragu, itu boleh dilewati. Misalkan dia memilih 23% ini, dipilih, habis itu dia dilewati. Nah, jawaban 23% ini akan kita simpan, tetapi belum dikunci. Hanya kita simpan saja. Misalkan siswanya ragu, ya sudah kita lewatkan saja dulu, dipilih 23%-nya, setelah itu dilewati. Tapi kalau sudah yakin, silakan pilih jawab. Ya. Nah, selama lomba berlangsung, peserta tidak boleh keluar dari aplikasi ini. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ketika kembali lagi, nanti ada kendala. Ya. Nah,
Perbedaannya tadi antara lewati dengan jawab, ketika sudah menjawab, maka pertanyaan tersebut tidak akan bisa diubah. Ya, tidak akan dimunculkan kembali. Nah, ini untuk isian singkat. Kalau yang tadi pilihan ganda, kalau ini untuk isian singkat sama mekanismenya, yang sama dengan yang tadi. Nah, kalau uraian, karena nanti untuk OSNK tidak ada isian singkat sama uraian, kita skip saja. Nah, ini jika ada waktu istirahat, biasanya matematik kalau nggak salah saya. Jika tidak ada jika ada waktu sesi istirahat, maka dia akan ada idle, menunggu ke sesi berikutnya. Ya. Nah, nanti waktu sebelah kiri warna merah ini yang menjelaskan berapa lama lagi waktu istirahatnya. Nah, ini ada istirahat. Nah, ketika sudah menjawab semuanya, maka ujian akan selesai. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ketika di halaman, saya ada yang kelewat, mohon maaf ya. Nah, ketika di halaman ini, pastikan internetnya stabil. Kenapa? Karena ketika inilah kami mendownload soal. Ya. Dan ketika itu juga masih membutuhkan internet. Nah, ketika sudah masuk ke halaman soal, ini internet tidak dibutuhkan. Ya. Di halaman ini tidak dibutuhkan internet sampai semua selesai. Ketika masih istirahat pun, sampai ketika mau akan upload jawaban. Nah, di sini kami akan memberitahu kapan batas uploadnya. Ini masih contoh soal tahun 2021 malahan. Jadi ada batas waktunya. Nanti dari panitia akan menjelaskan berapa lama waktu batas uploadnya. Waktu tahun kemarin, kalau nggak salah saya, kalau nggak sehari, 12 jam atau 6 jam. Nanti akan diinfokan. Nah, ketika sudah selesai, klik saja upload jawaban ini. Ya, ketika sudah diklik, maka statusnya jika sudah jika sedang diproses oleh sistem, itu statusnya adalah sedang diproses oleh sistem. Itu artinya kami sedang apa istilahnya ya? Kami sedang memproses jawaban-jawaban itu supaya nanti bisa dilihat oleh juri. Ya. Nah, ketika sudah selesai diproses oleh sistem, maka statusnya berubah menjadi selesai. Ketika sudah menjadi selesai ini, maka peserta boleh keluar dari aplikasi karena jawabannya sudah kami terima, sudah kami proses. Ketika prosesnya sudah menjadi selesai seperti ini, ya. Nah, itu langkah-langkah untuk melakukan ujian menggunakan aplikasi OSN. Ini berlaku sama untuk SD maupun SMP. Saya kira itu Mbak Yuni, penjelasan saya. Nanti kalau sambil kita coba, saya lagi coba untuk demo aplikasi, tapi saya kembalikan dulu ke Mbak Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Yuni. Ya, baik Bapak. Ini sudah selesai ya Bapak ya? Kita tinggal nunggu kalau ada pertanyaan saja. Oh gitu, baik. Baik Bapak Ibu. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta untuk bertanya kepada tim IT kami. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin bisa nanti diarahkan oleh host kami. Ya, di sini ada Ibu Julia Astuti ya. Baik, mungkin kita persilakan dulu kepada Ibu Julia untuk bertanya. Silakan Ibu, dari mana Ibu? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Saya dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Ibu. Mohon izin bertanya, untuk tahun lalu kami kan langsung mengikuti tahap seleksi itu tingkat provinsi. Jadi dari setiap sekolah hanya satu wakil begitu. Untuk sekarang itu kan kita mengirimkan 5 peserta dulu di Jukdisnya itu kan. Apakah prosedur tahun ini dengan tahun yang lalu itu memang berbeda, Bu? Jadi kita nanti seleksi kota dulu, baru provinsi begitu. Terima kasih. Baik, ini menanyakan tentang prosedur ya Ibu ya? Iya Ibu. Tahun ini ya. Baik, mungkin kepada Bapak Ahmad, silakan langsung dijawab Bapak. Barusan agak putus, ya pesertanya cuma 1, terus? Iya,
ini jadi menanyakan tentang prosedur, apakah masih sama atau tidak untuk prosedur tahun ini, Bapak, untuk OSN? Secara sistem ketika sudah di lomba masih sama ya Mbak Yuni dengan Bu Julia tadi ya? Ya, Masih Ibu sama. Julia Astuti, ya. Masih sama prosesnya, yaitu perubahan dari tahun lalu itu hanya pendaftarannya saja ada di portal registrasi, tetapi ketika sudah masuk di lombanya semuanya sama, tidak ada yang kami ubah, baik mulai dari generate passwordnya sampai nanti di aplikasinya untuk ASN. Demikian, Mbak. Oh, baik Ibu. Baik Bapak Ahmad, untuk Ibu Julia sudah jelas ya Ibu ya? Secara prosedural melakukan ujiannya kami tidak ada kendala, cuman masalah pesertanya saja Bu. Berarti Ya. langkahnya sekarang harus melalui seleksi Portal. kota dulu, baru Iya. provinsi begitu. Kalau dulu langsung tahap provinsi yang kami ikuti. Oh gitu, baik. Iya. Ya, mungkin Bapak Ahmad bisa menjelaskan lagi Bapak untuk mungkin harus dari kompetensi dari per ini dulu gitu ya, per provinsi dulu gitu ya Ibu ya. Ya, ini nanti mungkin lebih detailnya Mbak Cynthia bisa bantu jelaskan. Tapi kalau dari pada dasarnya begini, memang tahun ini kita mulai dari kabupaten kota, ya. Jadi kalau dan semuanya memang dari kabupaten kota. Habis itu jika nanti lulus seleksi maka masuk ke provinsi. Nah, memang seperti ini tahun ini. Mungkin demikian Mbak Yuni. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Ya, Ibu Julia sudah. Ya memang ini tergantung dari ini juga Ibu, dari kebijakan ya Ibu ya. Ya. Jadi kalau yang tingkat kota ini kita bersaing dengan, misalnya saya di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, berarti bersaing dengan rekan-rekan dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Johor Bahru yang berada di Malaysia begitu. Ya, mungkin bisa dibantu dengan Bapak Faisal untuk hal ini. Tama kualiani baru ambil tas kalau ya. Lebih detail ada di Juknis Mbak. Oh ya, baik Ibu Julia mungkin bisa nanti melihat dulu Ibu ya, membaca lebih seksama lagi dari Juknis kami. Nanti jika ada yang masih belum lengkap atau masih ada yang harus ditanyakan, mungkin bisa langsung di kontak person di sana ya Ibu ya, atau bisa iya. Baik, terima kasih Ibu Julia. Baik, untuk penanya selanjutnya dari Dikbud Kabupaten Bolsel ya. Belang Bulu Selatan, Baik, Sulawesi Utara. silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama terkait jadwal uji coba untuk OSN SD SMP. Tadi pas Pak Faisal tadi menerangkan ada gangguan di sini, jadi saya agak kurang mendengar tadi. Bisa diulangi lagi jadwal uji cobanya secara detail. Terus yang kedua, untuk aplikasi yang dipakai, apakah aplikasinya versinya itu saya lihat tadi yang dijelaskan sama Pak Ahmad Ulfi versinya 2.0.1, sedangkan yang kami sudah download dari Play Store itu versinya 2.00. Kira-kira kami pakai yang mana? Gitu, baik. Nah, itu saja. Terima kasih. Baik Bapak, izinkan kami menjawab untuk pertama ya Bapak ya, untuk pertanyaan pertama, untuk jadwal uji coba OSN secara detail. Kepada Bapak Faisal. Halo Pak Faisal. Halo. Halo Bapak Faisal. Oh, mungkin Pak Faisalnya ada teknis ya Bapak dari Bolsel ya, Dikbud Bolsel. Iya. Mungkin nanti kita ini dulu ya Bapak ya, kita tampung dulu untuk pertanyaan Bapak. Iya, untuk jadwal dan link download aplikasi udah di-share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengecek di kolom chat. Oh gitu, baik. Ya, Bapak sudah di chat ya Bapak ya oleh panitia kami. Silakan bisa. Siap. Iya. Untuk yang pertanyaan berikutnya, aplikasi yang dipakai versi 2.01 atau yang di-download di Play Store ya Bapak ya?
Iya. Kepada Bapak Ahmad Ulfi mungkin bisa menjelaskan Pak untuk Baik. aplikasinya. Ya, makasih Mbak Yuni. Jadi kalau untuk aplikasi Pak, karena Ya. tadi materi yang tahun lalu itu memang tampilannya masih versi 201, 21. Yang kita gunakan yang ada di Play Store saja Pak, seperti yang di layar. Linknya sama yang sudah di-share di kolom chat. Nah inilah download saja dari sini. Jika sudah download dari Play Store, itulah yang akan dipakai. Demikian Pak. Oh siap, makasih Pak. Iya, terima kasih. Ya, baik, sudah ya Bapaknya, sudah jelas ya Ya, penjelasan siap. dari Bapak Ulfi. Ya. Baik, selanjutnya dari Kalbar, Kabupaten Ketapang ya Bapak, silakan Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ulfi, izin. Ya, waalaikumsalam Bapak, silakan. Selamat Lebaran dulu Pak Ulfi dari Ketapang. Ya, makasih. Izin Pak Ulfi, ini banyak pertanyaan dari sekolah terkait peserta didik ini sudah banyak yang menggunakan iPhone. Apakah tidak disediakan versi iOS-nya, Mas Ulfi? Ya, mungkin bisa langsung jawab saja Pak Ulfi untuk versi iOS-nya. Mohon maaf, ya. Memang kami fokusnya di Android. Untuk iPhone-nya memang kita belum disediakan. Jadi ya mungkin nanti dari dinas atau dari sekolah silakan Nah ini juga salah satu peran dinas nanti ketika lomba pastikan semua sistemnya itu semua sarprasnya itu sudah tersedia baik dari device-nya, internet dan termasuk kuotanya tentunya ya gitu. Jadi jangan sampai nanti semuanya lengkap kuotanya nggak ada jadi nggak bisa ikut lomba. Jadi untuk saat ini mohon maaf untuk iPhone belum sedia. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Baik, Ada yang lagi, kedua Bapak? mungkin tadi menyambung pertanyaannya, Ya, kalau ya, tahun boleh. lalu kan kita selesai lomba di tingkat kabupaten itu kan langsung nasional. Berarti apakah tahun ini ada seleksi kabupaten, setelah itu nanti ada seleksi provinsi lagi melalui daring, baru nasionalnya kita tatap muka gitu ya? Mungkin ini pertanyaan sama dengan Ibu. Iya, yang pertama ya, tadi Bapak. itu. Ya, Bapak. Iya. Karena nanti kita akan kebetulan kalau kita di Ketapang rencananya kita akan menyelenggarakannya di satu titik tempat kita kumpulkan peserta. Kalau misalnya kegiatannya harus 2 langkah seperti tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 itu kan kita tingkat kabupaten dulu terseleksi. Kalau nggak salah waktu itu ada beberapa perwakilan kabupaten, lanjut lagi provinsinya, baru nasional. Kalau tahun lalu kan kita tiba-tiba seleksi di tingkat kabupaten, nggak taunya langsung muncul perwakilan nasional seperti itu. Ya, baik, mungkin kepada Ibu Cynthia bisa menambah penjelasan kepada Bapak dari Kabupaten Ketapang. Ibu Cynthia. Ya. Untuk OSN SD SMP tahun ini dilaksanakan dari tingkat kabupaten kota, lalu lanjut ke provinsi dan selanjutnya nasional. Untuk detailnya, seperti apa yang lolos dari tingkat kabupaten kota ke provinsi itu bisa dilihat di buku pedoman. Oh, begitu. Baik. Ya, Iya, Bapak baik, nanti. Ya. Mungkin Ya, sudah bisa kita tangkap. Ya, Bapak. Iya. Ya. Cuma nanti Baik. mungkin tambahannya kalau sesuai dengan perbincangan kawan-kawan di grup mungkin bisa dibantu sertifikat bagi yang mewakili kabupaten mungkin Mbak dari Kemendikbudnya. Oh, gitu. Iya, karena sejauh ini kemarin tahun lalu kita kabupaten yang buatkan, cuma kesannya agak kurang begitu wah gitu ya ketika dapat sertifikatnya dari nasional seperti itu. Oh ya. Request Mbak, request nih. Request ya. Baik Bapak, nanti kita sampaikan kepada pimpinan ya Bapak ya untuk hal tersebut. Iya, terus yang kedua mungkin juga request juga kalau bisa kita dinas pendidikan dikasih piagam juga, karena kalau pas penilaian dari Ombudsman biasanya juga ditanya ketika kita lontarkan sajikan misalnya di kabupaten kita sudah mampu mengantarkan siswa dari sekolah sampai ke tingkat nasional. Oh, itu nggak ada nilainya gitu, Mbak. Jadi kadang dinas merasa wah kayak nggak ada kerjanya gitu kan. Jadi kalau bisa nanti dari Kemendikbud juga ya kabupaten, kota, provinsi mungkin kita dikirimi piagam juga gitu. Mungkin telah mengikuti atau telah menyelenggarakan partisipasi juga nggak apa-apa gitu. Nanti kami sampaikan ke pimpinan ya Bapak ya. Baik, Untuk itu terima kasih Mbak. Iya, makasih Pak sama-sama. Ulfi. Ya Bapak, terima kasih.
untuk pertanyaan berikutnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang. Silakan Bapak. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi Bapak. Yang saya tanya gini Mbak, ini kan terkait sekolah sudah mempunyai laboratorium komputer. Apakah untuk lombanya bisa pakai laptop atau PC yang ada di sekolah? Karena banyak pertanyaan sekolah yang menanyakan ke dinas kabupaten gitu Mbak. Terima kasih. Ya, baik Pak Ahmad. Ya, silakan Bapak. Ya Pak, untuk saat ini memang kita fokusnya pakai device ya Pak ya. Dan itu harus device-nya Android ya Pak. Jadi kalau untuk laptop memang belum bisa. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Kabupaten Kolaka ya. Silakan Bapak Ibu dari Kabupaten Kolaka untuk pertanyaannya. Ya, halo. Ya, halo. Bapak, mic-nya bisa dikecilkan atau di mute ya Pak? Mungkin ada gitu Bapak suaranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf Pak Ulfi, yang ingin kami tanyakan, ini kan proses hari ini bahwa OSN tahun ini kita tingkat kabupaten itu luring, kemudian di tingkat provinsi juga luring. Nah, yang jadi persoalan di kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi. Ternyata untuk tahun ini Sulawesi Tenggara itu provinsi tidak bisa mengadakan tingkat provinsi. Jadi untuk tingkat kabupaten, insya Allah kami Kabupaten Kolaka siap. Nanti kami akan kirimkan dokumentasi pelaksanaan. Namun setelah kami koordinasi ke provinsi, ternyata provinsi tidak siap untuk melaksanakan kegiatan tingkat provinsi. Nah, ini dihemat kami seperti tahun lalu, Bu. Tahun lalu Pak Ulfi, ini tahun lalu setiap penyelenggaraan itu kami kumpulkan di satu tempat. Seperti tahun lalu kabupaten langsung ke nasional, itu juga kami kumpulkan. Kami intervensi langsung, kami yang kerja supaya pengawasannya lebih bagus. Nah, bagaimana dengan tahun ini Pak, yang misalnya provinsi tidak mengadakan lomba tingkat provinsi, jadi tetap saja kami di kabupaten yang mengkoordinasikan itu atau gimana Pak? Ya, karena soalnya anak-anak tidak bisa dibawa ke provinsi, soalnya provinsi sudah angkat tangan untuk tidak melakukan kegiatan tingkat provinsi. Nah, itu saja Pak untuk sementara. Terima kasih. Baik, mungkin Bapak Ulfi bisa menjawab ya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira itu teknis nanti di lapangan itu kami serahkan semua ke dinas ya Pak ya. Tadi ada juga yang dari Brebes ya kalau nggak salah, dikumpulkan ke suatu tempat gitu ya. Saya kira itu suatu upaya ya dari dinas untuk supaya bisa dalam pengawasannya lebih baik. Kalau untuk mengenai provinsinya memang tidak ada kegiatan, saya kira itu nanti silakan dari dinas kabupaten kota saja, karena secara teknis kan nanti juga menggunakan kan masih luring ya, seingat saya sampai provinsi. Jadi silakan saja dari dinas baiknya bagaimana. Kami hanya menyarankan dari sisi teknisnya begini ya Pak. Ini berlaku untuk dinas nanti yang mengumpulkan satu tempat. Pastikan saja ketika dalam satu tempat itu koneksi internetnya bagus. Jangan sampai nanti misalkan nih pesertanya ada 10 orang gitu misalkan ya. Terus tiba-tiba semuanya ikut bareng. Nah, ketika ikut bareng nanti sinyalnya jelek dan akhirnya jadi kendala. Nah, tolong pastikan saja ketika nanti kumpul bareng sinyalnya bagus. Sedikit saran dari kami dari sisi teknisnya adalah sebisa mungkin ada backup paket data selain satu operator, misalkan Telkomsel.
Misalkan ada dari yang lain, Indosat atau Excel, yang menjaga-jaga kalau ada kendala dalam hal jaringan. Atau misalkan kalau dari dinas, misalkan digabungkan satu tempat dan internetnya bagus, misalkan kerjasama sama IndiHome, itu juga lebih baik. Saya kira demikian, Mbak Yuni. Baik, Oh iya, Bapak. mohon Mungkin ada tambahan dari mohon Bu, ada tambahan ya, sebentar. ya, silakan. Halo, halo. Oh iya, Bapak gimana, Pak? Iya, satu lagi pertanyaan, Ya, Bu. Pak, silakan, Ini kan Pak. gini. Setelah saya lihat-lihat ke ini, saya lihat di panduan. Di panduan itu kalau tidak salah belum ada jadwal untuk hari pertama dan hari kedua. Ini juga sudah beberapa kali saya tanyakan. Bahwa di panduan itu tidak ada jadwal hari pertama, baik SMP maupun SD belum ada jadwal. Nah, kita mau pastikan, kami di Kabupaten Kolaka mau memastikan hari pertama itu bidang studi apa, hari kedua bidang studi apa, baik untuk SD maupun SMP. Soalnya itu berkaitan dengan apa sih namanya, reservasi kami di hotel. Ini mohon maaf. Jadi hari pertama, hari kedua, kemarin sampai sebelum Lebaran kami belum bisa berkoordinasi ke hotel, belum bisa memberikan gambaran secara jelas berapa peserta kami, karena tidak ada di panduan hari pertama pelajaran apa, mata bidang studi apa, dan hari kedua bidang studi apa. Mohon petunjuk, Pak. Ya, baik, Bapak. Mungkin Mbak Cynthia atau Pak Faisal bisa Iya, untuk izin jawab, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk detail jadwal saat pelaksanaannya nanti akan kami informasikan melalui Instagram Puspresnas dan surat resmi. Surat resminya akan di-share di grup Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Mohon maaf, Bu, soalnya mohon maaf sebesar-besarnya. Soalnya barangkali bisa kami diberikan informasi lebih awal, karena kami akan menginformasikan untuk reservasi hotel, Bu. Iya, Pak. Baik, akan kami informasikan lebih cepat di grup Dinas Kabupaten Kota ya, Pak. Iya, karena dari melalui pihak surat hotel. resmi. Iya, supaya kami ini, Bu, supaya kami bisa reservasi lebih awal supaya tidak bertabrakan dengan kegiatan lain yang dari dinas-dinas lain, Bu, di hotel. Ya, mohon maaf, Bu. Iya, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Berarti sudah jelas ya, Bapak ya, untuk penjelasan kami ya, Pak? Siap, Bu, siap. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Kota Bantul ya, kepada Ibu Titi Kartika, kami persilakan, Ibu. Ya, Ibu. Ulfi, Bu Yuni. Ya, Ibu. Ini jelas ya, Bu? Ya. Kami ingin menanyakan yang tadi hubungannya dengan ketika pendaftaran para peserta, itu seandainya memang terpaksanya ada siswa-siswi di daerah kami di Bantul, Jakarta, itu ketika sudah mendaftar, sudah terdaftar, tetapi untuk kelengkapan dokumen yang ada tulisan dokumen lengkap atau belum lengkap, itu seandainya ada yang belum lengkap, itu nanti risikonya apa ya, Bu, untuk kelanjutan si anak tersebut, si peserta anak didik kami untuk ke jenjang berikutnya, misalnya alhamdulillahnya lolos, misalnya itu ada pengaruhnya, mungkin. Terima kasih. Ya, baik, Ibu. Mungkin Pak Ulfi bisa menjawab, Bapak? Mungkin Mbak Cynthia itu, Mbak. Oh, Mbak Cynthia. Baik, Ibu Cynthia. Iya, Ibu. Jadi ya, ini silakan dilengkapi untuk berkas persyaratannya sebelum seleksi dimulai pada tanggal 8 atau 9 Mei itu, Bu. Jadi memang harus dipastikan semuanya lengkap ya, Mbak Ibu Cynthia ya? Iya. Iya. Ya, Ibu, jadi harus dilengkapi semua terlebih dahulu, Ibu. Jadi baru bisa. Iya, karena kemarin terpaku ke tanggal 18 April itu, Ibu, jadi gitu. khawatir. Ya. Berarti nanti sebelum seleksi masih bisa, katanya. Iya, Ibu, yang pasti berkasnya sudah lengkap semua ya, Ibu ya, sudah bisa diajukan. Ya. Ada lagi, Ibu? Ini saja ya. Ya, baik, Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Disdikbud Jatim, Bapak Amrul. Silakan Bapak untuk pertanyaannya, Pak. Baik. Kedengaran, Bu?
Ya, Bapak jelas Pak Ya, suaranya Pak, silakan. sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu yang Bantul. Intinya begini, jika kami dicek itu di menu kabupaten itu, di menu OSN, itu di kolom keterangan itu ada keterangannya itu dokumen belum lengkap. Tapi kami cek di pengaturan akun itu sudah generate. Nah itu bagaimana? Apa perlu dilengkapi dulu, terus generate lagi? Apa tidak perlu generate lagi, tapi perlu dilengkapi? Itu yang pertama. Yang nomor dua, kemarin ada laporan dari sekolah bahwa ketika melakukan generate itu tidak ada file yang terunduh. File yang berupa itu, yang isinya password, itu bagaimana? Itu saja mungkin. Ya, baik. Baik, ini berarti dari segi aplikasi ya Bapak ya, pertanyaannya ya Pak ya? Ya. Itu yang upload berkas. Apa perlu generate lagi setelah upload? Apa tidak perlu generate? Baik. Nah itu. Ya, mungkin Bapak Ulfi silakan Bapak untuk membantu menjawab kami. Ya Pak. Dua hal. Yang pertama kaitan dengan upload dan generate. Jadi kalau Bapak itu dua hal yang berbeda ya Pak. Kalau misalkan sudah generate peserta dan nanti sekolah upload belakangan itu nggak perlu generate lagi. Jadi kalau sudah sekali generate itu yang dipakai. Jadi misalkan nanti nguploadnya di sebelumnya sebelum lomba generate nggak perlu lagi di generate ulang. Nah kalau misalkan yang kedua, pertanyaan kedua, ketika sudah generate nggak terdownload, tidak terdownload ya kalau dari saya bacanya. Silakan aja Pak dicoba lagi sampai bisa download file Excel-nya. Nggak apa-apa. Nanti yang digunakan yang mana? Yang digunakan adalah yang terakhir Bapak bisa download itu yang diberikan kepada siswa. Demikian. Baik, Pak Ulfi, terima kasih. Sudah jelas ya Bapak Amrul? Halo Pak. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kabupaten Batang. Silakan. Selamat Bapak. siang Mas Ulfi, terima kasih waktunya. Ada 3 pertanyaan Ibu ya. Yang pertama terkait ini satu, ada kondisi peserta sudah terdaftar di web BPTI, tetapi ternyata setelah penutupan ada yang melaporkan salah mapel. Apakah ini bisa ditindaklanjuti atau sudah keputusan final? Itu yang pertama. Salah mapel. Yang kedua, batas akhir generate akun peserta itu sampai kapan? Kami terus mengejar ke sekolah, tetapi sampai saat ini ada sekitar berapa peserta yang belum. Kami juga belum bisa menginformasikan ke sekolah kapan batas akhirnya. Kemudian ada kemungkinan juga ketika batas akhir sudah ditentukan, sekolah akan terlambat generate. Konsekuensi apa yang diterima sekolah atau peserta ketika terlambat mengenerate akunnya tersebut? Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, terkait menu list login. List login itu kan fungsinya untuk mereset peserta yang berganti device, Pak Ulfi ya. Nah, apakah menu ini hanya tersedia di akun punya sekolah atau nantinya akan dimunculkan di akun kabupaten? Mengingat kami akan melaksanakan OSN secara terpusat di satu tempat, karena kalau terpusat di satu tempat lebih nyaman sepertinya kalau fungsi list login itu muncul di akun kabupaten. Begitu Mas Ulfi. Terima kasih sebelumnya. Ya, Bapak terima kasih. Pada Pak Ulfi silakan Pak. Oke, barusan ada 3 pertanyaan. Saya ingat terakhir, mohon maaf ya Pak. Saya jawab yang terakhir. List login ini memang seingat kami memang ada di login sekolah. Nanti memang jika dibutuhkan di akun kabupaten, kita coba kita fasilitasi, kita munculkan nanti. Jika tidak ada kendala, nanti akan muncul di akunnya. Kalau belum, akan kita munculkan di akun dinas. Yang ketiga ya Pak ya. Pertanyaan pertama ulangi Pak, mohon maaf. Pertanyaan pertama, lanjut dulu yang ini ya, list login aja Mas ya. Ya. Nah, mungkin bisa kalau mungkin terlalu berat untuk server terkait list login, mungkin bisa by request juga nggak apa-apa. Kan saya kira juga tidak semua kabupaten kota melaksanakan secara terpusat gitu kan. Itu usulan aja sih. Kalau repot bisa. Kalau saya nyediain satu-satu Mas. Oh gitu ya, ya sudah. Semoga bisa semua ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah terkait sudah daftar di web BPTI, tapi setelah webnya tutup, itu ada laporan masuk terkait salah mapel. Apakah masih bisa diperbaiki?
Kami hanya bisa menginstruksikan kepada sekolah untuk mengisi Google Form yang kemarin itu, tapi tidak tahu tidak lanjutnya gimana ini, apakah ACC atau enggak. Ya, ini nanti mungkin Mbak Sintia yang jawab. Yang kedua, yang berikutnya, Mas. Yang berikutnya terkait batas generate akun. Oke. Ketika terlambat mengenerate setelah ada batas, itu konsekuensinya apa? Apakah tidak bisa ikut atau bagaimana? Oke, generate akun itu kebutuhannya untuk login ke aplikasi lomba. Jadi kalau dia tidak melakukan generate akun, maka siswa tersebut nggak bisa login ke aplikasi lomba. Resikonya berarti dia nggak bisa ikut lomba. Demikian, Mas. Kalau yang bisa ikut adalah yang sudah melakukan generate akun ya. Selesai gitu ya. Ya, makanya kami selalu melakukan sosialisasi uji coba itu lebih ke arah pastikan siswa bisa login dulu. Ketika sudah login, jangan diubah-ubah passwordnya. Demikian, Mas. Tinggal yang tadi. Ya, yang pertanyaan satu ya, Pak ya. Silakan Mbak Ibu Sintia ya. Iya Bu, untuk pertanyaan pertama masih bisa dilakukan untuk penggantian salah bidang Pak. Seperti yang sudah di-share di grup dinas, untuk melakukan penggantian silakan mengisi Google Form yang sudah kami sediakan. Nanti akan diproses oleh tim kami dalam waktu kurang lebih 24 jam begitu Pak. Nah, untuk proses penggantian salah bidang tersebut paling lambat dilakukan sebelum jadwal uji coba kedua di tanggal 2 dan 3 Mei. Oke, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Bapak dari Kabupaten Batang ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anggun Maulida. Silakan Ibu untuk pertanyaannya, Ibu. Halo Ibu Anggun. Halo Ibu Anggun. Baik, mungkin langsung ke peserta yang lain dulu ya. Kepada Bapak Saiful mungkin Pak, silakan Pak. Halo Pak Saiful. Belum ada juga ya. Lanjut ke Distrik Jombang, silakan Bapak Dedi ya. Pertanyaannya apa Pak? Silakan Pak. Halo Pak Dedi. Mungkin kendala sinyal kali ya. Baik, kami berikan kesempatan kepada Bapak Distrik dari Kabupaten Sopeng. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Silakan pertanyaannya Pak. Langsung saja. Ya. Jadi di kabupaten kami itu ada calon peserta OSN kami yang di portal awal itu sudah berhasil tambah peserta. Akan tetapi ketika ingin memilih cabang lomba OSN, muncul pop-up itu data tidak ditemukan. Nah, kira-kira apa solusi dari permasalahan ini sehingga calon peserta OSN kami ini tidak berhasil mendaftar per 18 April tahun 2023. Kemudian yang kedua itu terkait akun login di portal Puspresnas untuk narahubung di tingkat kabupaten atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Bagaimana cara atau teknis untuk kami narahubung di tingkat kabupaten untuk mendapatkan akun login di portal Puspresnas ini, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Ufi, Pak, silakan Pak. Terkait dengan teknis, Pak. Yang pertama kayaknya Mbak Sintia yang jawab ya, Mbak Yuni. Yang kayak kalau akun berarti, Bapak bisa di akun itu bisa request ke kami Pak, ngisi biodata. Bisa hubungi narahubung pusat ya Mbak Yuni ya dengan dari Sopeng. Kalau Pak ikut ada di grup silahkan aja infokan di grup. Nanti kita akan kasih data-data yang harus diisi. Demikian Mbak Yuni. Baik, terima kasih Bapak. Ya, mungkin Ibu Sintia silakan bisa menjawab ya Ibu yang terkait pertanyaan pertama. Kalau untuk pertanyaan pertama, mohon maaf Bapak, untuk registrasi di portal BPTI sudah kami tutup di tanggal 18 April. Jadi ketika siswa tersebut belum melakukan finalisasi atau belum melakukan pilih bidang, maka untuk saat ini tidak bisa dilakukan lagi. Ya, berarti sudah jelas ya, Bapak?
sedikit Bu. Ya, silakan. Untuk pertanyaan kedua yang terkait untuk akun login di portal Puspresnas itu, kebetulan saya belum tergabung di grup WA-nya atau grup Telegramnya. Mungkin bisa saya via Japri saja, Pak. Oh gitu. Silakan. Silakan Bapak. Iya. Baik, sudah jelas ya Bapak dari Kabupaten Sopeng? Iya. Sudah jelas, terima kasih. Baik, ya terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Disdik Kabupaten Blitar. Silakan Bapak atau Ibu untuk pertanyaannya. Halo? Halo ya. Ya, silakan Bapak untuk pertanyaannya Pak. Ya. Saya dari Kabupaten Blitar, Yuwono. Ya, Data yang saya peroleh dari koordinator kabupaten itu terdapat 581 peserta, sedangkan di akun peserta itu saya lihat baru terdapat 547, sehingga masih ada selisih. Nah, mengapa itu sebabnya saya kurang jelas, dan saya sampaikan kepada teman-teman di sekolah, mereka jawabannya sudah melakukan semua langkah-langkah yang ada di pedoman. Terima kasih. Oke. Dari Blitar ya, kalau nggak salah Mbak Yuni ya? Iya, betul, Kabupaten Blitar, ya, Pak Lutfi. Ya Pak, jadi itu kemungkinannya kenapa ada selisih, sekolah tidak melakukan sinkron Pak, atau bisa jadi dia belum finalisasi Pak di portal registrasinya, bisa jadi begitu. Nah, bagi yang belum finalisasi di portal registrasi saat ini berarti dia tidak bisa ikut lomba nanti Pak, karena sudah selesai Pak pendaftarannya. Nah, kita rencana kita akan paksa sekolah sinkron ulang, itu kita akan melakukan di hari setelah sosialisasi besok ya Mbak Yuni, ada sosialisasi besok. Nah, setelah itu kita akan sekolah untuk melakukan sinkron. Semoga dengan paksa sinkron ulang akan bertambah jumlah pesertanya, dan nanti kita akan rekon juga dengan teman-teman di portal registrasi. Demikian. Terima kasih Pak Udwi. Terima kasih. Ya, terima Sukses kasih semuanya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pak Saiful, mungkin Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Bapak, silakan. Saiful Rahman dari SDN Kedua Barat 1, Kecamatan Gandeng, Kabupaten Sumbar. Sebelumnya, minal aidin wal faidin ya untuk semuanya. Ya, terima kasih Pak. Saya punya 2 pertanyaan Bu, terkait masalah tadi soal yang salah mapel. Jika seandainya sampai pelaksanaan mapelnya itu tetap tidak berubah, itu bagaimana Bu? Apakah tidak bisa ikut yang mapel yang satunya seperti itu? Yang kedua, jika sudah melaksanakan uji coba, selesai melaksanakan uji coba, itu nanti apakah harus generate lagi ketika waktu pelaksanaan yang sebenarnya? Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih ya. Baik, mungkin Ibu Cynthia dulu ya. Untuk mapel ini ada tidak berubah dari mapelnya? Iya Bu, pastikan saja sudah mengisi Google Form. Dari tim kami akan memproses 24 jam paling lambat. Gitu. Baik Bapak, sudah jelas ya Bapak ya? Iya Bu. Terus yang masalah yang kedua Bu. Iya, mungkin Pak Ulfi Pak. Lupa, tadi saya lagi dengerin, jadi lupa di pertanyaan. Jika sudah melaksanakan uji coba, apakah harus generate Bapak? Ya. Nggak harus Pak. Jadi kalau sekolah itu kalau udah generate sekali, cukup sekali aja. Itu akan dipakai terus-terusan. Demikian Mbak. Siap-siap, terima kasih Pak. Ya, jadi dipastikan ya Bapak sudah generate atau belum gitu ya Pak ya. Jadi tidak perlu 2 kali. Baik Pak Saiful sudah ya. Mungkin selanjutnya dengan Bapak Doni Gunawan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Bisa terdengar suara saya? Ya. Begini Bu, saya tanyakan mengenai list login. Itu diizinkan melakukan reset list login setelah uji coba nanti. Karena kita takutkan kayak tahun kemarin itu setelah uji coba, ternyata uji coba dia menggunakan handphone orang tuanya. Kemudian waktu pelaksanaan dia menjamin gurunya. Jadi
akunnya masih nyangkut di handphone orang tua. Jadi apakah bisa diizinkan kami sebelum pelaksanaan meminta ke sekolah untuk reset semua list loginnya. Seperti itu, Pak. Seperti itu, Bu. Untuk yang pertama. Yang kedua, satu jadwal coba ini maka boleh diikuti hanya 1 kali, Bu. Karena besok itu di tempat kami di Kota Mojokerto itu siswa masih dalam masa libur, jadi belum balik ke sekolah. Gitu. Mungkin mereka hanya mencoba uji coba untuk tanggal Mei aja. Itu mungkin itu aja, Bu. Ya, Bapak terima kasih, Pak. Untuk Pak Ulfi mungkin bisa menjawab Bapak untuk terkait login uji coba ini, Pak, dengan HP orang tuanya. Oke. Karena Jadi untuk login, Pak, memang nanti sebaiknya sih tidak ganti-ganti ya, tapi memang nggak bisa dihindari ya itu kondisi tersebut. Nanti izin mungkin Mbak Cynthia, bisa jadi kami akan meriset semua login berapa hari sebelum lomba. Hanya untuk semuanya terlog out, Pak. Kira-kira demikian, Pak. Iya, terima kasih. Iya. Yang pertanyaannya yang satunya ya, Mbak Ibu Cynthia ya? Iya, izin menambahkan, Bu, untuk terkait jadwal uji coba. Silakan Bapak Ibu, tapi kami menyarankan lebih baik mengikuti uji cobanya 2 kali sesuai jadwal yang sudah kami buat agar siswanya lebih terbiasa dalam menggunakan aplikasinya. Untuk jadwal untuk uji cobanya pun jika besok anak-anak masih dalam kondisi libur sekolah bisa dilakukan di rumah masing-masing. Baik, begitu ya Bapak ya, sudah jelas ya Pak Doni ya tadi ya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Disdik Kabupaten Sukabumi kepada Ibu, silakan Ibu untuk pertanyaan Ibu. Halo, dari Disdik Kabupaten Sukabumi, silakan. Kenapa sini? Hah? Iya, terima kasih, Bu. Ya, Ibu, silakan. Ya, saya dari Kabupaten Sukabumi di bidang SD. Selama ini saya kekurangan informasi ya, Bu ya, untuk mengecek jumlah siswa yang sudah daftar gitu. Saya tidak bisa mengecek di mana harus mengecek karena saya tidak masuk ke grup gitu, jadi nggak tahu selama ini dari bidang SD sudah berapa peserta yang sudah terdaftar, saya belum tahu. Saya mohon arahannya di mana saya harus bisa mengecek jumlah siswa, terus untuk nanti kan biasanya kalau untuk uji coba terus untuk pelaksanaan kita saya masuk grup diarahkan untuk gimana tata caranya. Untuk saat ini saya tidak masuk grup, jadi saya tidak tahu, saya kekurangan informasi gitu. Ulpa ke ruang sebelah aja. Gimana Pak? Ya. Oke, Ibu, terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Baik, Bapak Ulfi silakan Pak. Sudah dijawab Mbak Yuni sama teman ya. yang SMP. Iya, Ibu. Ibu bisa japri ke saya atau nanti dengan Om Pi aja, demikian Mbak. Iya, Ibu sudah ya Ibu ya, silakan ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Dinas Kabupaten Bangka Selatan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, nama saya Kodri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di sini permasalahan kita ada satu, proses untuk sinkron peserta di Puspresnas, kita ada salah satu sekolah, sampai hari ini mereka mau sinkron, nggak bisa-bisa itu. Gimana itu? Mereka ada kesempatan untuk ikut atau tidak itu? Terima kasih. Baik, silakan Pak Ulfi, Pak. Baik. Jawabnya, Pak. Bapak, jadi kalau misalkan, bentar, saya demokan aja ya, saya share Mbak. Ya, boleh Bapak, silakan. Apa? Sekolah lakukan sinkron lagi. Ini saya share screen. Seperti di layar, Pak, ini ada keterangan sekolah, screenshot saja posisi kapan dia sinkron terakhir, Pak. Jangan-jangan dia belum sinkron terakhir. Ini seperti di layar, ada keterangan sinkronnya ini, saya baru sinkron hari ini, itu tanggal 26 April. Di sekolah sinkron ulang supaya
nanti bisa di sini ada perintahnya itu gagal tarik data sinkron portal registrasi kode 404 status not found. Kalau sebelum tanggal 16 April Pak, sebelum lebaran. Coba ini Pak. Masih ingat aku rumahnya? Halo, Pak, dari dinas tadi mana? Dari Bangka Selatan, Bapak. Dari Dinas Bangka Selatan. Kalau Bapak NPSN-nya nanti sambil kita cek. Tapi setahu saya itu mungkin ketika 18 April pas lagi banyak yang coba daftarnya. Coba aja lagi, Pak. Baik, jadi dicoba lagi ya, Bapak ya. Dari Kabupaten Bangka Selatan. Mic-nya itu, Pak. Mic-nya di-unmute dulu, Bapak. Halo. Halo, Bapak. Ya, Bu. Ya. Ini saya sudah coba sinkron, nggak bisa masuk juga ini. Siswanya nggak muncul itu. Padahal di BPTI itu sudah berhasil semua, itu sudah daftar semua, sudah dapat kartu. Terus waktu kita mau tarik data di SD Pusat Prestasi Nasional, itu kita mau tarik peserta itu nggak muncul itu. Kode 404 status not found itu munculnya itu. Jadi saya bingung jawabnya ke sekolah gimana itu. Kapan jawab? Lakukannya kapan itu, Pak? Sudah berulang kali, Pak. Di grup juga saya berulang kali tanya, Pak. Nggak ada jawabannya itu. Ini, Pak, saya share screen ya, Pak. Iya. Ini lihat, Bapak fotokan sinkron terakhirnya, Pak. Jadi iya, ini saya fotokan, saya screenshot ya. Ini buktinya. Di grup ini bisa ke japri ke saya nanti, Pak. Ini kalau saya sinkron lagi, Pak. Ya, ini SD Negeri 8 Simpang Rimba ini. Nah, Bapak lihat di layar, Pak. Saya barusan sinkron dan tanggalnya berubah jadi jam sekarang, Pak. Silakan Bapak nanti japri saya saja ya. Iya, saya japri ya. Ya, silakan Bapak, sudah dibuka line japri oleh Bapak Ulfi ya. Ya. Baik, selanjutnya berarti sudah jelas ya Bapak ya? Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Dikbud Kota Palu. Pada Pak Imam silakan, Pak. Halo, Bapak Imam. Halo, dari Dikbud Kota Palu, silakan Bapak. Iya, ya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya terkait dengan upload dokumen kelengkapan itu batas waktunya kapan ya? Yang pertama pertanyaannya. Terus yang kedua terkait dengan pelaksanaan seleksi di tingkat Kota Palu kan kita laksanakan secara terpusat di satu tempat meskipun menggunakan aplikasi. Tapi di tingkat provinsi informasi yang saya dapat mereka tidak laksanakan secara terpusat. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kira-kira pengawasannya? Apakah ada pengawasan khusus seperti yang tahun sebelumnya via Zoom 2 kamera atau memang dibebaskan kembali ke masing-masing dinas provinsi? Karena jujur saja kami meragukan hasilnya sebenarnya kalau misalnya tidak dilaksanakan pengawasannya secara penuh atau misalnya dikumpul dalam satu tempat. Begitu, terima kasih. Ya, baik, izin jawab, Bu. Oke, untuk berkas persyaratan sendiri maksimal diupload pada tanggal 5 Mei, Pak. Lalu untuk pengawasan di tingkat provinsi kami serahkan memang ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Silakan berkoordinasi. Maaf. Ya, sudah jelas ya Bapak untuk jawaban dari kami, Pak. Halo Pak Imam. Halo Pak Imam. Baik, mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke pertanyaan dari Disdik Kepulauan Seribu, silakan. Bapak. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ya, sama-sama.
sedikit yang mau ditanyakan terkait uji coba. Jika peserta tidak ikut uji coba selama 2 kali itu, apakah masih bisa untuk ikut pelaksanaan OSN kabupaten? Kemudian apabila peserta itu statusnya kan adik kakak, HP-nya hanya 1, dia hari pertama ikut matematika, yang kedua ikut IPA, bergantian HP-nya tersebut, itu bisa atau tidak? Jadi menggunakan 1 HP untuk 2 akun peserta. Gitu. Terima kasih, itu aja. Ya, baik, terima kasih Bapak. Mungkin Ibu Sintia atau Bapak Ulfi bisa menjawab ya Pak? Silakan. Saya jawab yang kedua dulu. Ya, boleh Pak, silakan. Pagi dia pakai kakaknya ya IPA atau matematik, terus siangnya dia pakai oleh adiknya yang untuk IPA. Pada dasarnya bisa Pak, karena pastikan saja ketika sudah selesai di lomba pertama dia log out. Pastikan saja dia log out. Nah, itu dia login kembali menggunakan NISN kakaknya untuk lomba yang berbeda. Demikian, Mbak. Baik. Mungkin Ibu Sintia, Ibu, silakan. Iya, untuk pertanyaan yang pertama bisa Pak mengikuti, tapi alangkah lebih baiknya calon peserta itu mengikuti uji coba agar lebih terbiasa saat nanti seleksi. Baik. Sudah jelas ya Bapak ya? Untuk jawaban dari kami ya Pak. Baik, mungkin lanjut untuk pertanyaan dari SDN 7 Banda Sakti. Silakan Ibu atau Bapak untuk pertanyaannya. Selamat pagi buat Ibu dan Bapak. Saya mau bertanya, setelah selesai uji coba, apakah kita bisa mengetahui bobot nilai anak tersebut? Karena ketika anak-anak udah selesai mengisi semua soal di uji coba, anak-anak pasti kepingin tahu bobot nilai mereka, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik. Ibu Sintia dan Bapak Ulfi, silakan Pak. Kalau untuk hasil nilai sendiri belum bisa kami publikasikan, mohon maaf. Ya Ibu, sudah jelas ya Ibu ya, jawabannya Ibu ya. Baik, kita lanjut ke Disdik Kota Jayapura. Kepada Bapak Ibu silakan untuk pertanyaannya Pak. Ya, baik. Selamat pagi. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Bapak, jelas sekali. Ya, baik. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan khusus buat Pak Ulfi. Ini terkait login siswa dalam aplikasi. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu kami di beberapa sekolah ada yang terkendala masalah login. Misalkan ada 5 orang, misalkan ada 5 orang, 3 ini berhasil login. Nah, 2 ini terkendala login. Kita sudah coba-coba tapi tidak bisa login. Solusinya apakah harus di-generate? Nah, pertanyaannya kalau di-generate, apakah nanti siswa yang 3 tadi sudah login, apakah keluar lagi atau tidak, Pak? Solusinya bagaimana? Apakah kita generate atau kita suruh yang 3-nya keluar dulu baru kita generate supaya mereka bisa masuk lagi, atau bagaimana, Pak? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Pak Ulfi untuk menjawabnya, Pak. Oke, baik. Jadi kalau untuk sebenarnya kalau tidak bisa login penyebabnya banyak ya, Pak ya. Dari Jayapura, tapi pada dasarnya tadi kemungkinan besar biasanya salah password ya Pak ya biasanya. Nah, kalau memang salah password Pak, silakan saja Pak di reset password jangan generate Pak. Jadi tadi yang generate, tapi yang tadi yang penjelasan saya. Tolong di share screen Pak ya, yang reset password per siswa itu. Betul, bentar. Reset password per siswa ini dari akun sekolah atau dari akun dinas Pak? Akun sekolah, mohon maaf. Oh, akun sekolah ya, baik-baik. Jadi ada di sini Pak. Nih, nanti filenya kita kirim. Jadi cukup per peserta. Jadi di pengaturan akun kan ada nama pesertanya ya Pak ya. Nah, iya. Nanti pilih aja yang tombol yang pensil ini. Ketika klik nanti ada pop-up di atas, akan muncul pop-up seperti ini ya. Silakan ganti passwordnya. Jadi yang berubah cuma 1 siswa atau terserah Bapak mau berapa siswa yang akan di-generate. Jangan generate Pak. Kalau generate nanti semua siswa yang lain akan kehapus ketimpa dengan password baru. Oh, baik. Paham Pak, paham. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, sudah jelas ya Bapak ya. Baik, lanjutnya dari pertanyaan
Dari Dikdas Kabupaten Donggala, silakan Bapak atau Ibu untuk pertanyaannya, Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya. Ibu. Ya. Yang pertama adalah terkait jadwal. Di pedoman hanya estimasinya terkait simulasi itu di bulan April dan Mei. Nah, tadi Ibu Cynthia share jadwalnya untuk simulasi di tanggal 27 dan 2 Mei. Mengingat bahwa kami hari ini baru masuk kantor. Nah, besok sudah simulasi. Nah, kami maksudnya dalam simulasi itu otomatis kan ada pemberitahuan ke sekolah-sekolah. Nah, otomatis kalau setelah ini kami memberitahukan, ibaratnya nanti sekolah-sekolah bilang ini kegiatan hari besok pelaksanaan, hari ini baru disurat, ibaratnya tiba masa tiba akal. Tidak bisakah kegiatannya untuk simulasi diundur jadwalnya sehari atau 2 hari, karena kami harus menyurat untuk memberitahukan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan atau mengikuti simulasi. Seperti itu. Kedua adalah untuk admin pusat narahubung OSN, kiranya agar lebih aktif lah di grup, karena kebanyakan kami narahubung kabupaten kota kami dicecar pertanyaan-pertanyaan dari sekolah-sekolah. Nah, ketika kami lanjutkan ke grup narahubung kabupaten kota, admin pusat kurang responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan kami. Nah, kami selalu dikejar dari sekolah-sekolah. Ketika kami share ke grup itu, admin pusat kurang responsif. Terima kasih. Iya, izin jawab Bu Yuni, untuk jadwal uji coba sendiri tidak ada pengunduran Pak, mohon maaf. Silakan disesuaikan dengan jadwal yang sudah kami berikan. Dalam satu mata pelajaran itu sudah kami berikan 2 kali jadwal uji coba. Lalu untuk admin bisa barangkali kelewat ya Pak, jika untuk di grup, karena di grup banyak sekali yang chat, bisa japri saja Pak ke nomor adminnya. Jelas ya Bapak ya? Untuk pertanyaannya, jawabannya dari kami sudah jelas ya? Oh ya, terima kasih Bu. Ya, baik, untuk selanjutnya dari Bapak Hajma. Silakan Bapak Hajma. Halo Pak. Silakan Halo. Pak. Oh Ibu ya. Baik Ibu, silakan Iya. Ibu. Iya, makasih Bu Yuni. Ya, Saya sama-sama Hajma Ibu. Ibu Oh Ibu dari Hajma Diknas ya, silakan. iya, dari Diknas Kendari Sulawesi Oh Tenggara. Kendari Ibu ya, Saya ingin silakan. menanyakan, iya, kemarin ada satu sekolah yang sudah melakukan pendaftaran, tapi dia ada kesalahan dalam memilih. Yang saya ingin pertanyakan, apakah saya bisa reset di sini atau bisa minta tolong narahubung pusat untuk meresetkan, atau kalau memang sudah lewat untuk melakukan pendaftaran kembali, saya minta kebijaksanaannya, soalnya mereka ini kayak excited sekali ingin ikut OSN. Jadi cuman kemarin itu cuman ada kesalahan pemilihan dalam pemilihan ini. Ya, baik. Terus gitu Bu ya, Bu, Yuni, ya? yang saya pertanyakan juga, saya tadi kurang mendengar tentang upload dokumen. Itu sampai kapan ya, Mbak? Baik. Upload dokumen, karena ada beberapa sekolah yang japri ke saya menanyakan ini upload dokumen, sementara dokumen yang mau diupload itu baru bisa mereka ini. Iya. Karena kemarin terkendala libur ya, Mbak. Iya. Ibu kalau upload dokumen itu memang sampai tanggal 5 Ibu, tanggal 5 Mei. Untuk upload dokumen. Oh, sampai tanggal 5 Mei. Iya. Oh iya. Iya. Jadi masih bisa ya, Mbak ya? Iya, kalau Iya. untuk yang salah mapel itu mungkin Ibu Cynthia silakan, atau Bapak Ulfi untuk penjelasannya. Iya. Iya, untuk yang salah mapel silakan diisi saja Bu Google Form dari
kita yang sudah kita share di grup Dinas Pendidikan bisa diteruskan ke sekolah. Nantinya akan ada tim kami yang memprosesnya paling lambat 1 kali 24 jam. Lalu pastikan juga setelah mata pelajarannya berganti untuk sinkron ulang di web Pusat Prestasi Nasionalnya. Siap, Bu Cynthia. Baik, Ibu sudah ya Ibu ya? Iya, makasih banyak Bu Cynthia. Iya, Ibu sama-sama. Dengan selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Disdik Kabupaten Tasikmalaya, silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu. Iya. Ya. Iya, halo, bisa didengar? Ya, ya Bapak jelas Pak. Silakan Pak. Iya, saya dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya Pak. Mohon maaf baru bisa masuk. Ya, Barangkali Pak. pertanyaan sudah ditanyakan oleh yang lain, tapi saya kan belum nyimak karena baru bisa masuk. Satu, tentang jadwal tadi saya sepakat dengan yang dari Kabupaten Donggala, tapi sudah dijawab tidak bisa diundur. Ya, Pak. Yang kedua, tentang fitur di aplikasi, bagaimana kalau saya mengusulkan bisa ada fitur untuk daftar peserta, sehingga kami di Dinas Kabupaten bisa memiliki bank data peserta OSN. Itu satu. Yang kedua, tentang yang tadi juga sudah dipertanyakan tentang yang salah pilih mata pelajaran. Mohon maaf sekali, kalau tahun-tahun sebelumnya Dinas Pendidikan Kabupaten kan bisa mereset untuk yang salah, sehingga peserta di tingkat sekolah langsung bisa merubah. Sementara untuk saat ini semua terfokus ke pusat, sehingga tampaknya, mohon maaf ini, tampaknya pusat juga kewalahan, sehingga yang sudah mengisi Google Form, yang dalam jadwal 1 kali 24 jam, dalam pelaksanaannya ada yang 2 kali 24 jam masih belum berubah. Itu 2. Yang ketiga, saya hanya ingin menyampaikan bahwa dalam penjadwalan kegiatan tampaknya BPTI kurang memperhatikan kondisi di daerah. Semacam simulasi itu kan tanggal 2 anak itu baru masuk sekolah. Tanggal 27 besok anak masih libur. Dalam simulasi tetap anak harus dibimbing oleh gurunya sebetulnya. Tidak bisa anak melakukan simulasi sendirian di daerah atau di rumah. Tetap harus dibimbing oleh daerah, oleh sekolah, oleh gurunya. Nah untuk itu, barangkali jika yang ini jadwalnya sudah final, mohon untuk kedepannya, untuk yang lainnya nanti, FLS 2N, O2SN, GSI, mohon disesuaikan dengan kondisi di sekolah dengan melihat kalender pendidikan di daerah. Demikian Bu, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kepada Ibu Cynthia, silakan Ibu untuk dijawab. Ibu. Pertanyaannya mengenai apa, Bu? Mohon maaf. Sepertinya tadi isinya saran-saran untuk kita. Tadi sih saran ya memang ya. Jadi ini terlebih kepada saran ya Bapak. Jadi jadwal memang sudah tidak bisa diundur. Dan aplikasi Bapak kan menyarankan untuk ada fitur di aplikasi ya. Untuk unduh peserta itu ya. Mungkin Pak Ulfi, Pak. Silakan Pak. Ya, kalau untuk download nanti sambil kita cek ya. Kalau belum ada nanti kita coba siapkan. Ya, ya begitu ya Pak ya. Sudah jelas ya Bapak ya. Iya, terima kasih Bu. Ya. Untuk jadwal-jadwal berikutnya disesuaikan ya Bu ya. Ya Bapak, nanti kita ajukan ke pimpinan ya Bapak ya untuk tahun berikutnya ya Pak ya. Terima kasih atas saran dan kritiknya Bapak. Baik, selanjutnya dari Bapak Iwayan Sudiana, silakan Pak. Oh ya. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Ya, Bapak, silakan. Maaf kalau saya masuknya agak terlambat ke dalam Zoom ini. Saya ingin menanyakan tentang masuk di link atau aplikasi OSN. Kebetulan kami adalah perwakilan Kepala Sekolah SD di Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali. Nah, kesulitan kami setelah kami masuk tadi, ternyata dikatakan NISN tidak terdaftar. Padahal kemarin kami sudah masuk ke pendaftaran sesuai dengan link yang sudah dibagikan oleh Dinas Pendidikan begitu. Nah sekarang mungkin barangkali Ibu atau Bapak narasumber bisa menjelaskan di mana kelemahan atau kesalahan kami sehingga kami tidak bisa masuk, siswa kami
sesuai dengan link aplikasi OSN yang mestinya sudah kami masuk, dijawab seperti ini. NISN tidak terdaftar, begitu Ibu. Nah, tolong diberi jawaban supaya kami lebih jelas. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin dengan Pak Ulfi, Pak, silakan Pak. Atau Ibu Cynthia, silakan. Pertanyaannya. Tuh, sambil baca chat tadi Mbak. Gimana ya pertanyaannya? Baik. Mungkin bisa diulang lagi dengan Pak Iwayan, Pak. Tadi juga saya lagi baik, Bapak, iya. silakan. Iya. Mohon maaf. Ya, saya ulangi Bapak ya, Bapak Ibu. Ya. Kesulitan kami pada saat kami masuk di aplikasi OSN, kami sudah coba memasukkan NISN siswa yang kami daftarkan. Kemudian jawabannya di sana di aplikasi adalah maaf, nomor NISN yang Anda masukkan tidak terdaftar. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Kenapa kami tidak bisa masuk siswa kami begitu? Apakah ada kesalahan dari kami atau mungkin pendaftarannya bagaimana? Kami juga kurang tahu. Mohon penjelasan. Baik Pak Iwayan, terima kasih. Ya, silakan Pak Ulfi. Pak, pertama Pak, itu NISN tidak terdaftar berarti satu kemungkinan pastikan dulu Pak dari depannya tuh di portal registrasinya kalau sudah daftar sudah difinalisasi belum, itu pertama. Kalau belum maka sudah tidak bisa ikut lagi Pak karena sudah selesai di tanggal 18 April kemarin. Kalau ternyata sudah difinalisasi, pastikan disinkron Pak di websitenya lomba. Ya, di website lombanya sekolah bisa login, nanti silakan lakukan sinkron. Tadi sudah saya demokan bagaimana cara sinkron. Nanti ketika sudah, maka generate peserta, Pak. Nah, ketika generate akun peserta, maka baru dia bisa login. Kalau memang tidak bisa, berarti ada isu yang lain, bisa japri ke saya. Tapi kemungkinan besar itu tadi, Pak, kemungkinan besar dari depan sampai tadi generate akunnya ada kendala. Demikian, Pak. Baik, sudah ya, Pak. Sudah jelas ya Bapak ya perjawaban dari kami. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Narhub OSN SD. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Distrik Kabupaten Garut, Bu. Pak. Oh ya. Pertanyaannya mungkin agak berbeda dengan yang lainnya. Tadi saya mendengar penjelasan dari Pak Ahmad Ulfi kalau tidak salah tentang kaitannya dengan pelaksanaan nanti tanggal 89 bahwa soal bisa diunduh dulu atau di-download atau harus di-download dulu gitu Pak. Tadi saya kurang jelas. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, tadinya saya mau dikumpulkan Pak peserta itu dari seluruh kabupaten di satu titik, tapi karena pesertanya lebih dari 1.000 dan jarak dari beberapa kecamatan itu jauh ke pusat, ke kabupaten, itu menjadikan tidak mungkin untuk di satu titikan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana memastikan bahwa apalagi yang soalnya diunduh, yang mengerjakan itu pesertanya. Apakah dari panitia itu sudah mempersiapkan kepastian bahwa yang mengerjakan nanti soal itu dari pesertanya, atau bagaimana panitia akhirnya memastikannya? Itu saja, Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ibu Cynthia bisa menjawabnya atau Bapak Ulfi? Saya Mbak Yuni. Iya, silakan Bapak. Garut lagi. Iya, Garut. Gini Pak, kalau untuk memastikan bahwa sudah download atau enggak, tapi saya jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Ya. Apa namanya? Kapan soal itu di-download? Jadi biasanya kami akan membuka soal itu bisa di-download 6 jam sebelum lomba itu dilaksanakan. Misalkan nanti tanggal 8, berarti biasanya tengah malamnya itu kami buka, Pak. Nah, ketika tengah malam kami buka, maka soal itu sudah terdownload di handphone, Pak. Nah, tahunya dari mana? Ini lihat di layar ya, Pak. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Ini ada di layar. Kalau dia sudah ada, kalau sudah tersedia, maka ada keterangan soal tersedia nih, Pak. Iya, iya, siap. Kalau sudah ada, jadi Bapak bisa lihat aja nanti di handphone anaknya. Lihatin dulu, sudah tersedia dulu soalnya. Kalau sudah, maka dia bisa ikut lomba. Tapi kalau belum, maka ada tombol nih, Pak, mengunduh soal. Nah, kalau dia ada begini, berarti ada kemungkinan internetnya sedang bermasalah,
atau device-nya lagi ada masalah, silakan diklik saja Pak sampai muncul yang sebelah kanannya ini, sampai soal tersedia. Demikian. Baik, siap. Kemudian kepastiannya itu Pak, kepastian bahwa kejujuran bahwa anak itu peserta itu yang mengerjakannya. Oh, kalau ini kaitannya di lapangan ya Pak, saya kira di beberapa dinas tadi di awal sudah menjelaskan mereka mengumpulkan di satu. Ya. Pengawasan disdik masing-masing Bapak, dinas masing-masing nanti. Oh, harus ada pengawasan ya? Iya Bapak, jadi diserahkan memang ke dinas masing-masing untuk pengawasan ya Bapak, gitu. Oh, siap. Iya. Iya, terima kasih penjelasannya. Ya Bapak, terima kasih. Ibu Yuni. Ya, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya dari Bapak M. Syamsi Fajri, silakan Pak untuk pertanyaannya Pak. Halo? Halo Pak Syamsi? Baik, mungkin bisa lanjut dulu ke Pak Iwayan Sudiana ya. Pak Iwayan silakan Pak untuk pertanyaannya Pak. Oh iya, maaf Bapak Ibu tadi terputus koneksi kami. Kami lanjutkan pertanyaan yang tadi bahwa setelah kami masuk dalam aplikasi OSN tadi itu dijawab nomor NISN yang dimasukkan tidak terdaftar. Nah, apa kendalanya seperti itu? Apa yang menyebabkan? Kemudian lanjut Bapak Ibu, ini tentang besok uji cobanya, apakah siswa itu mengerjakan langsung lewat HP atau laptop atau dikerjakan dulu atau seperti apa? Kami mohon penjelasan itu, kami belum jelas Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ulfi untuk menjawabnya Pak. Baik, kalau untuk tadi Pak, yang NISN belum terdaftar, kemungkinannya sebenarnya sudah jelaskan tadi ya. Jadi yang pertama, cek dulu Pak di portal registrasi, dia sudah finalisasi belum. Kalau dia belum finalisasi, berarti dia tidak bisa ikut lomba Pak, karena sudah selesai. Tapi kalau kita sudah finalisasi, kedua login ke websitenya lomba, nanti lakukan sinkron Pak. Ya. Oke, ketika lakukan sinkron, mungkin kalau saya masih buka webnya sebentar ya. Oh, nggak bisa nanti. Nah, ketika sudah sinkron, itu nanti muncul Pak di situ siswanya. Nah, kalau akan difinalisasi ada, tapi di pas sinkron tidak ada, nah itu Bapak bisa laporkan ke kami, kemungkinan ada kendala. Nah, misalkan sudah ada Pak di situ, dan nanti kalau itu tidak ada juga Pak, masih nggak bisa juga, berarti ada kemungkinan datanya ada masalah, misalkan inputnya pakai spasi, tadi yang saya dijelaskan di materi di awal, pastikan saja tidak ada spesial karakter ketika input. Demikian. Baik, sudah maaf ya. Pak, untuk ngeceknya di mana Pak? Bahwa siswa itu terdaftar atau belum? Oh, di lomba Pak. Ini saya izin share screen ya, bentar. Ya, boleh. Bisa diminta linknya Pak? Ada di grup Pak. Oke, saya di kolom chat saja. Oh iya ya, iya Pak. Tentang pengerjaannya apa bisa di laptop atau di HP untuk pengerjaan soalnya? Harus di Android, laptop, handphone. Oh iya. Oh, iya. Ya. Waktunya ditentukan bersamaan Bapak? Apanya? Waktunya besok bersamaan di seluruh Indonesia atau seperti apa Pak? Oh. Kalau waktunya bersamaan Pak. Linknya saya kirim di kolom chat. Oke. Oh, iya. Bapak kalau misalkan ini akunnya di akun dinas. Ini Bapak dari sekolah atau dinas? Dari sekolah Bapak. Dari sekolah. Iya. Oh, login Pak. Bapak login saja pakai kode registrasi yang sudah ada. Nanti bisa dilihat Pak. Jangan-jangan Bapak belum pernah lakukan sinkron. Sebentar. Ini kita ulangi lagi ya. Saya demokan lagi ya. Ini SD ya. Oke, SD. SD Pak, ya. Nanti Bapak ketik kode registrasi ini ada di portal registrasi Pak. Silakan. Diambil materinya sudah pernah kita share. Nanti di sini Pak. Ya. Nah. Ini ada nama pesertanya Pak. Bahkan link login pesertanya juga ada di sini Pak. Tuh, kita tahu device-nya apa, versinya, versi berapa, ada Pak di sini Pak. Ya. Ya, demikian ya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Baik, sudah jelas ya Pak Iwayan ya.
Baik, satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Oh, sudah selesai ya pertanyaannya? Oh, dari Kota Jambi. Silakan Bapak Ibu dari Kota Jambi. Pertanyaannya, Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Ya. Saya baru bergabung gitu kan. Tadi ada acara. Ya. Jadi gini, Pak. Ini Ya. setelah saya buka di grup-grup ini untuk simulasinya, jadwal simulasinya. Ya, Pak. Ya, sekarang kan sekolah lagi libur. Ini hanya untuk SMP ya, Pak ya? Untuk SD-nya kapan gitu? Baik. Jadi Bapak menanyakan yang SD ya? Apa? Menanyakan yang jadwal SD berarti? Iya, yang mau ditanyakan jadwal SD-nya kapan. Ingat, kalau dilihat dari Juknis, itu pelaksanaannya kan sebentar lagi gitu kan? Iya. Nah, itu. Baik. Itu aja, Mbak. Ya. Baik, Ibu Cynthia mungkin bisa langsung menjawab, Ibu, pertanyaannya, Ibu. Untuk jadwal uji coba atau untuk jadwal seleksi apa? Untuk jadwal uji cobanya. Uji coba sudah kita share di chat, Pak, di chat Zoom, mohon dilihat. Chat Zoom ya? Oh, di grup nggak ada ya, Mbak ya? Lengkap. Bisa di grup nggak? Iya, nanti akan kami share, Pak. Menunggu Oke, siap, juga siap. untuk publish di Instagram Puskesmas. Oke, siap. Siap, makasih, Mbak. Ya. Sudah ya Bapak ya? Sudah lengkap semua dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Oh, masih ada satu lagi, silakan. Bapak dari distrik mana ini, Pak? Distrik Tabanan, Ibu. Oh, distrik Tabanan. Baik, Bapak, silakan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Tadi saya kan sudah iseng-iseng ngecek di akun Disdik SMP.Puskesmas ini. Saya cuma ingin bertanya aja di kelompok OSN Kabupaten Kota ini terdaftar sebanyak 414 peserta. Sedangkan ketika saya cek di bawahnya kan ada menu pengaturan akun Pak Luffy ya namanya, saya lupa tadi. Itu hanya terdata sebanyak 368. Kira-kira apa yang menjadi perbedaannya ya Pak Luffy ya? Oke, baik Pak. Mungkin sekolahnya belum generate akun tuh Pak. Infokan aja ke belum generate akun. Oh, geng. Ini soalnya di kami 414 hanya ketika saya cek di pengaturan akunnya cuma 368. Berarti di generate akun. Oke, siap. Terus untuk kemarin saya cek ada double akun Pak karena satu siswa dia salah memasukkan jurusan itu sudah terdaftar di BPTI, masih bisa dirubah Pak ya nanti Pak ya kira-kira ya. Maksudnya double gimana ya Pak? Dia gini, dia sebenarnya maunya ikut lomba matematika, hanya oleh operatornya dia didaftarkan di IPA. Kemudian dia daftarkan double, jadi dia double di matematika dan IPA gitu Pak. Ya, kalau secara teknisnya harus ikut dua-duanya tuh Pak. Kalau dia nggak ikut, dua-duanya, okay. Kalau dia nggak ikut di salah satu ya berarti dia nanti nggak akan ada, nggak dianggap nggak mengikuti lomba nanti Pak. Oh, dianggap nggak mengikuti. Oh, oke, siap. Terdaftar Pak di portal registrasi. Berarti harus ikut dua-duanya intinya jadinya Pak ya. Secara sistem kami mengenal dua Pak, tetap Pak. Siswa tersebut ikut di dua bidang itu Pak. Ikut di dua bidang. Oh iya, siap. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Baik. Ibu. Iya Bapak, terima kasih banyak. Oh, ada satu lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bapak Erdianto. Silakan Bapak untuk ya, terima kasih. Ya. Iya, mohon maaf Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb Ibu. Pertama menyampaikan untuk link YouTube-nya segera di-share karena sekolah masih banyak kesulitan untuk terkait masalah aplikasinya. Jadi mohon hari ini apa yang menjadi hasil dari Zoom meeting ini linknya untuk segera di-share di grup. Yang kedua, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari kabupaten kota atau provinsi lain, mohon dapatnya untuk tahun-tahun yang akan datang terkait masalah ajang talenta baik SD maupun SMP ini, Juknis atau pedoman itu lebih awal Ibu. Kenapa? Kami di daerah atau kabupaten kota itu kan yang jelas mengagendakan, termasuk juga informasi-informasi
awal harus kami terima terkait masalah lomba-lomba ini, Bu. Jadi kami di daerah kabupaten sangat menunggu informasi yang cepat dari BPTI ini, karena di daerah juga terkait masalah penganggaran maupun juga persiapan yang harus kami lakukan. Jadi itu permintaan kami nanti tahun-tahun berikutnya bagaimana kegiatan Ajang Talenta ini tidak serta-merta seakan-akan waktunya, baik pendaftarannya juga, Bu. Kami juga ini dari sekolah juga komplain. Jadi waktu pendaftaran online-nya, sedangkan kami baru menerima informasi dan sebagainya, ini perlu menjadi perhatian dari BPTI. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kami di daerah kabupaten bisa melaksanakan seleksi dan juga bisa mengikuti proses lomba-lomba kegiatan Ajang Talenta yang diadakan oleh Puskesmas atau BPTI dalam hal ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja dengan Ibu Cynthia atau Bapak Wofi untuk tanggapan atau jawaban. Ibu silakan. Iya, mungkin terima kasih atas sarannya, Bu. Ya. Mungkin bisa Sepertinya nanti lebih diajukan ke saran dari kita. Aku saran aja ya. Baik, Bapak nanti mungkin kita sampaikan ke pimpinan kami, Pak, untuk saran dan masukan dari Bapak. Dan terima kasih atas saran dan juga masukan yang membangun bagi kami ya, Bapak ya. Nanti kami akan informasikan ke pimpinan kami. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab sudah selesai, Bapak Ibu ya. Sudah terjawab dengan detail semua, dan jika masih ada yang masih mau lebih jelas lagi, bisa japri kepada Bapak Ahmad Ulfi ya, Bapak Ibu, untuk hal yang terkait dengan aplikasi atau kendala teknis ya, Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara sosialisasi aplikasi OSNK Jenjang SD SMP tahun 2023 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, tim IT, dan para peserta. Dan kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.